Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sukses. Coba diulangi lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sukses. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita pimpin doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas solihin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjut pembelajaran mari kita absen dulu. Alek, Denis, Dewi, Dinda, Fatimah Tusaro, Jevan, Lutfi, Fadil, Andi, Aji. Dah masuk? Aji dah masuk. Rena, Siti Mesaro, Asifa, Berlin, Cahyo, Cinta, Dita, Ilham, Irfan, Junaidi, dah masuk. Terus Okta Sigit, Sabita. Baik, terima kasih. Biar pembelajaran semakin fresh, ya, marilah kita ice breaking dulu. Ya, tahu ice breaking? Nah, coba berdiri semua. Ayo, ice breaking bareng-bareng. Ikutin yang di depan ya. Bareng-bareng. Diikutin. Ayo bareng-bareng. Tangan diputar-putar, tuh tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, tangan diputar-putar, peganglah tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo semuanya. Putar, putar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo terakhir ini terakhir. Tangan diputar-putar, lebar tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan, tangan diputar-putar,
diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Sudah, duduk. Bagaimana? Sudah semangat? Hah? Jadi tujuannya ice breaking ini untuk apa, Pak? Biar tadi kan sampai bangun pagi tidak semangat kan? Ada yang masih ngantuk, ya. Ada yang belum makan. Jadi kalau ice breaking, insya Allah kalau yang lapar, tidak ingat dengan laparnya, ya apa tidak? Biar tambah semangat dalam belajar. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut ke pembelajaran, di sini Bapak membuat kesepakatan kelas. Ya, coba diperhatikan. Kesepakatan kelas ini kita setujui bersama-sama. Untuk yang pertama, berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi, pakai asduk dan seterusnya. Terus yang kedua, sopan. Tidak boleh apa? Mancal-mancal ke sana atau keluar tanpa izin. Ya, harus sopan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Sudah tadi masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, memperhatikan guru saat memberikan materi. Jadi tidak boleh membuat materi. Yang kedua, harus fokus kepada gurunya. Paham? Yang kelima, tidak ramai dan bermain sendiri saat pembelajaran. Ya. Yang keenam, izin saat keluar kelas. Apabila sampean mau kamar mandi dan seterusnya atau kepentingan, bisa izin ke gurunya. Paham? Yang terakhir, jika ada pertanyaan atau jawaban, silakan angkat tangannya. Ya, paham? Silakan angkat tangannya, jangan rame ya. Kenapa? Ada yang ditambah? Tidak ada. Disepakati? Ya, oke. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan diri sendiri dari keburukan. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang kedua yaitu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Ini dari tujuan pembelajaran yang Bapak nanti kasih materinya. Untuk selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sholat? Sholat itu wajib. Oh ya, coba angkat tangan dulu. Coba. Sholat itu wajib. Ada lagi? Apa yang kalian ketahui tentang sholat? Ada lagi? Hah? Sholat itu wajib. Apa? Mendapatkan pahala. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Terus yang kedua, ada berapakah sholat yang kita kerjakan sehari semalam? 5 waktu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, ini dari yang mungkin materinya sedikit banyaknya sudah bisa dipahami oleh teman-teman. Ya. Terus yang ketiga, apakah zikir itu? Zikir. Habis sholat biasanya zikir. Apa zikir itu? Iya, yang satu mengumpulkan pahala. Ada lagi? Apa lagi? Mendapatkan apa? Apa zikir habis sholat? Biasanya ada yang zikir. Untuk apa zikir itu? Mendapatkan pahala. Ada lagi? Menambah apa? Kenapa? Iya, menambah pahala. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, ini dari pertanyaan pemantik ya. Selanjutnya yaitu untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi yang Bapak bawa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya makna sholat. Makna sholat adalah sebagai bahasa, adalah sebagai doa atau meminta kebaikan kepada Allah. Sedangkan menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul
ihram. Itu pengertian dari makna solat. Ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah. Ini secara bahasanya adalah sebagai doa atau meminta kebaikan. Kepada siapa Pak? Kepada Allah. Sebab kita adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah apa Pak? Semua perkataan, perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram itu menurut istilah. Paham? Di sini Bapak akan sedangkan rukun Islam adalah 5 dasar yang fundamental yang menjadi fondasi bagi keimanan, berarti keagamaan seorang muslim. Asal usul rukun Islam ini berasal dari ajaran diberikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu yang dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini adalah rukun keberapa? Rukun Islam yang nomor? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1. Aja saja 2. Terus 3. Puasa, terus 4. Zakat 5. Haji. Jadi solat itu nomor berapa rukun Islam? Nomor 2. Jadi di sini adalah rukun Islam atau solat sebagai pondasi. Ya. Sebagai pondasi. Ini adalah menurut para alim ulama. Bapak setel, silakan keluarkan buku tulis sampean. Ya. Bapak akan menyetel sebuah video tentang pengertian sholat dan juga makna sholat itu berapa kali. Ini menurut para alim ulama. Ketika ada pertanyaan silakan ditulis. Ketika ada materi yang belum sampean pahami silakan ditulis juga menurut para alim ulama. Bisa diperhatikan. Silakan. Ini menurut Ustadz Adi Hidayat. Apa sholat itu? Silakan diperhatikan. Pertemuan yang lalu kita sudah paham bahwa saat orang sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat akan mendapatkan 5 karunia yang disebutkan di Quran. Karena itu kita diminta 5 kali sholat dalam sehari. Karena dijanjikan 5 keistimewaan. Masih ingat? 1. Orang sholat baik di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang sholat pasti hatinya tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Itu ada di Quran. Di antaranya kita ambil surah ke-20 ayat ke-14 ditafsirkan juga dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. 13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang sholat kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah sekalipun yang dimintakan itu mustahil bagi manusia. Kalau yang diminta itu jadi kebutuhannya. Itu ada di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai dengan 39. Kemudian yang selanjutnya Allah jamin orang sholat itu yang keempat, hidupnya pasti akan mudah. Bahkan rezekinya itu mengalir tanpa dia mudah. Itu ada di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga ditafsirkan dengan Quran surah Al-Baqarah di ayat yang sama ayat 23. Yang terakhir, orang sholat akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Pertanyaan saya, dari 5 jaminan ini, berapa yang kita dapatkan sampai detik ini setelah ribuan kali ruku dan sujud? Apakah sholat membuat diri semakin tenang? Apakah sholat ketika berdoa cepat dikabulkan? Padahal dalam sholat semua bacaannya itu. Apakah setelah sholat kehidupan jadi lebih mudah? Atau persoalan semakin memuncak seakan tidak ada solusi? Maka dari itu, kita sepakati pertemuan hari ini akan kita bahas tentang cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Seperti apa Nabi mengajarkan sehingga melahirkan pribadi seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dengan segala profesi yang berbeda tapi meraih kebahagiaan yang sejati. Itulah bukan iman kita dan ini bahasan yang kita bahas. Jadi kita baru mau mulai dari bagaimana. Baik, Bapak lanjut. Tadi yang disebutkan dari Ustadz Adi Hidayat, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Apa yang disebutkan menurut Ustadz Adi Hidayat? Bahwasanya sholat itu bukan hanya fardu saja. Banyak sholat. Seperti sholat apa? Tahajud. Apa lagi? Duha. Apa lagi? Subuh. Jadi sholat itu banyak macamnya. Paham? Nah,
Jadi sini Bapak lanjut ke tayangan video selanjutnya, tata cara kita sholat. Ya, tata cara kita sholat. Coba diperhatikan apakah kita sholat sudah benar atau tidak. Ya, silakan disimak lagi. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawar. Posisi. Sudah paham? Jadi ini tasyahud akhir, ini tambahan ya. Ini tambahan, boleh dibaca, boleh tidak. Paham? Sebelum kita sholat, langkah apa yang kita lakukan pertama? Angkat tangan biar mau. Niatnya sudah hafal semua? Sudah. Coba pakai satu satu. Coba juga niatnya sholat apa, niat wudu dulu pertama. Nawaitu. Yang lagi. Saumau qadi. Tepuk tangan temannya. Yang lain sudah hafal semua? Oke. Ketika wudunya sudah sempurna, ya, wudu itu dilakukan sebelum kita sholat. Ya, paham? Oke, ketika sudah wudu selesai, maka kita melaksanakan sholat. Sholat itu ada berapa? 5. Sehari semalam ada 5 waktu. Yang pertama sholat apa? Subuh. Ya, terus subuh itu ada berapa rakaat? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Bapak coba satu lagi. Coba niatnya sholat subuh Sahro yang keras. Oke, tepuk tangan untuk Sahro. Coba yang laki-laki, Bapak minta ilham sholat zuhur. Lah. Oke, tepuk tangan untuk ilham. Yang lain sudah hafal semua tentangnya? Ini wajib ya, karena sampai sekarang sudah balik. Baliknya seorang itu sampai umur berapa? 12. Kalau tanda-tandanya balik yang umur 12 sama bermimpi basah. Kalau tidak gimana Pak? Karena sampai sudah umur 12, maka wajib hukumnya melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan bagaimana Pak? Kita mendapatkan dosa. Paham? Nah, terus di sini di tasawuf akhir tadi juga ada disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi di sana tidak ada sayyidina, boleh juga dibaca, boleh juga tidak. Sekarang Bapak akan melanjutkan video yang seterusnya, yaitu batal-batalnya sholat. Ya, batal-batalnya sholat itu apa saja Pak? Nah ini coba perhatikan tayangan video berikut lagi. Ini yang membatalkan sholat. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di materi yang ke-6 tentang sholat, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal jika salah satu syarat atau rukun tidak dilaksanakan atau terjadinya beberapa hal tertentu. Yang pertama, berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Tiga, terbuka amplop. Keempat, berubah niat sholat. Kelima, membelakangi kiblat. Silakan ditulis. Keenam, berkata-kata dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Tertawa terbahak-bahak. Murtad atau keluar dari Islam.
bergerak 3 kali berturut-turut, menambah rukun fi'liyah, dan mendahului imam dengan 2 rukun. Demikian materi tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Udah paham? Nah, jadi yang pertama tadi yang membatalkan sholat itu apa? Berhadas. Jadi kalau berhadas gimana maksudnya, Pak? Hah? Berhadas itu maksudnya ketika sedang bermimpi, mimpi basah gitu ya. Ketika bermimpi sampai tidak mandi hadas besar, tidak mandi. Ya, tidak mandi otomatis sholatnya tidak sah dan batal. Ya. Yang kedua tadi apa? Terkena najis. Ya, jadi yang membatalkan sholat terkena najis. Najis apa aja, Pak? Kencing. Ya. Ya, dan seterusnya. Pokoknya kotoran yang tidak enak, berarti itu najis. Seperti kotoran apa itu ayam. Ya. Terus apa lagi? Sapi. Ya. Itu najis. Terus apa lagi? Yang ketiga? Bermain. Itu tidak boleh. Ketika sholat tidak boleh bermain. Itu yang membatalkan sholat. Terus makan dan minum. Nah, ketika sholat sampai tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Loh, kenapa, Pak? Loh, namanya sholat kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita mau makan tidak boleh. Terus yang nomor 4, murtad. Murtadnya apa, Pak? Keluar dari Islam, tidak percaya dengan Allah. Ya, jangan sampai tidak percaya kepada Allah. Karena kita orang Islam, otomatis kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir apa, Pak? Bergerak selama 3 kali. Contoh Allahu Akbar. Nyurut kemudian ke belakang, ya. Ini tidak boleh. Terus pindah lagi. Tidak boleh. Karena bergerak 3 kali, maka sampean batal di dalam sholatnya. Paham? Terus apa lagi? Mendahului imam. Bagus. Jadi mendahului imam gimana maksudnya, Pak? Contoh, imamnya ketika ruku, loh, imamnya belum berdiri, sampai langsung berdiri. Tidak boleh. Ini yang pertama. Diulang nanti sampai 3 kali. Yang sujud, imamnya sujud Allahu Akbar. Ketika sujud, sampai mendahului. Dia lihat temannya. Loh, ini tidak boleh. Karena mendahului imam. Paham? Nah, ada lagi? Ada lagi? Terus, apa ada lagi? Hah? Tertawa, terbahak-bahak. Contoh, sama kayak bermain tadi. Nah, contoh dulu ketika imamnya biasa. Imamnya kan biasanya ada suaranya yang cempreng. Kan biasa imam kan ada yang cempreng imamnya. Terus dibuat sampai lucu. Nah, padahal kita fokusnya kepada Allah. Meskipun imamnya lucu, imamnya cempreng suaranya, tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita mengarah kepada Allah. Ya, hati kita nyambung dengan Allah. Kita ikuti imam. Paham? Paham di sini? Ada lagi? Tidak ada. Nah, oke. Terus lanjut materi yang kedua, yaitu zikir. Ada yang tahu zikir? Tahu. Nah, zikir itu apa tadi? Berdoa, meminta kepada Allah. Habis sholat itu kita berzikir kepada Allah dengan mohon apa? Memohon ampunan dan dosa yang telah kita perbuat. Ini menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, zikir itu apa, Pak? Menurut bahasa itu ingatan kita kepada Allah. Terus menurut istilah apa, Pak? Mengingat Allah untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu apa? Tidak butuh kepada Allah, itu tidak butuh. Kita itu harus yang butuh kepada Allah. Paham? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa, Pak? Berzikir. Ya. Berzikir itu banyak macamnya. Ada la ilaha illallah, subhanallah. Apalagi? Allahu Akbar. Astagfirullah. Lah, itu memohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sebagai umat Islam, hati kita biar nyambung. Manfaatnya apa, Pak? Biar hidup kita berkah, biar hidup kita tenang. Apabila kita punya masalah,
insya Allah kalau kita berzikir masalah kita cepat selesai. Paham? Kalau kita misalnya belajar tidak masuk-masuk, belajar tidak masuk Pak, saya sudah belajar siang malam tidak masuk, tapi ketika sampai berzikir mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah belajarmu akan masuk dan cepat mempunyai ilmu yang barokah dan bermanfaat. Di sini Bapak menyetel video lagi tentang zikir. Ya, coba diperhatikan zikir itu apa saja. Ya. Nah, coba perhatikan. Ini zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat, amalan yang sudah dilakukan setelah kita selesai menunaikan ibadah salat adalah berzikir kepada Allah. Ada banyak zikir yang dianjurkan dibaca sebagaimana banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Kemudian berdasarkan banyak hadis tersebut, para ulama menyusun rangkaian bacaan zikir setelah sholat. Ada yang panjang dan ada yang singkat. Kesemuanya boleh kita pilih untuk kita amalkan sesuai kesanggupan dan kesiapan kita. Intinya setelah sholat, sunnah hukumnya membaca zikir atau wirid beberapa kalimat tertentu. Untuk yang versi panjang dari bacaan zikir setelah sholat telah pernah saya bagikan di cara ini. Bagi para sahabat yang belum menyimaknya, para sahabat bisa menyimaknya melalui link yang saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Nah, untuk versinya agak pendek, para sahabat bisa mengamalkan bacaan zikir singkat berikut ini yang urutannya sebagai berikut: istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, lalu tahlil, bacaan la ilaha illallah, lalu ditambah dengan ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan kemudian ditutup dengan doa sesuai kebutuhan dan hajat kita. Sudah paham? Ya, itu adalah cara kita berzikir. Sudah tadi disebutkan macam-macamnya zikir banyak. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, apa lagi? Ada Apa lagi? Coba kalau tasbih. Coba kalau takbir, gimana lawannya? Allahu Akbar. Itu takbir dan seterusnya. Baik, karena sudah paham. Ada pertanyaan sebelum Bapak kasih LKPD? Gak ada. Gak ada pertanyaan. Bapak kasih tugas dulu ya. Nah, sudah diam. Ya, silakan Bapak kasih LKPD untuk kelompok 1 ini. Dikerjakan ya. Ya. Coba ini kelompok. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Sudah mengerjakan KBD? Sudah? Nah, sekarang Bapak minta 1 kelompok untuk presentasi. Nah, presentasi coba dari kelompok 2. Sini. Nah, maju. Maju sama kelompok yang kelompok 2. Maju, coba. Ayo, coba. Yang lain diusahakan memberikan tanggapan. Ya. Ayo, berikan. Ayo, coba. Ayo, silakan dibaca. Ayo. Yang nomor 1 dibaca. Sebutkan macam-macam zikir. Yang lain bisa berikan tanggapan. 1. Yaitu tasbih, 2 tahmid, 3 takbir, 4 tahlil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Gak ada tanggapan? Gak ada. Baik, sudah paham ya? Nah, baik itu sholatnya apa dan makna zikir itu apa, sudah paham? Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan di per kelompok ya. Oke.
Oke. Sekarang untuk selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi ini apa, Pak? Refleksi bagaimana jalannya pembelajaran mulai tadi. Coba, bagaimana pelajaran mulai tadi? Apakah senang? Apakah sedih? Bagaimana perasaan kalian pelajaran tadi? Gembira. Ada lagi apa lagi? Gak ada. Jadi guru memberikan refleksi. Nah, jadi sekarang Bapak akan ngasih lembaran refleksi untuk Bapak sendiri. Silakan ditulis masing-masing. Ditulis ya. Silakan ditulis refleksinya sesuai dengan perasaan sampean. Ini benar semuanya ya. Gak ada yang salah. Refleksinya itu gak ada yang salah dan gak ada. Ya, di sebelahnya. Kenapa? Itu di bagaimana perasaannya selama belajar pada pagi hari ini. Di sampingnya di jawaban itu. Ya, di sampingnya dijawab. Bapak kasih waktu kurang lebih untuk mengisi refleksi kurang lebih 5 menit. Coba. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di satu kelompok. Ya. Silakan dikumpulkan satu kelompok. Oke, kumpulkan. Nah. Sekarang sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak ngasih tugas untuk minggu depan dan untuk dikerjakan di rumahnya. Ya, paham? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak ngasih tugas mandiri. Ya, silakan dibuka buku tulisnya, ditulis di bukunya. Ya. Nah, silakan ditulis di bukunya. Yang pertama, tuliskan ayat takbir. Tuliskan ayat takbir. Nah, itu tugas mandiri ya. Takbir. Terus yang kedua, Bapak baca lagi soalnya. Tuliskan ayat takbir. Itu pertama itu sih. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, perhatikan. Tuliskan niat sholat duhur. Tuliskan niat sholat duhur. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3, perhatikan. Tuliskan bacaan tahlil. Tahlil. Bacaan tahlil. Ya, sudah cukup 3 saja. Itu adalah tugas mandiri yang dikerjakan di rumah. Sekarang kumpulkan per kelompok. Ya. Baik, sudah duduk dulu. Kita duduk dulu. Karena waktunya sudah habis, ya, sudah habis. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Ya, SMP Jaya.